Halo Ayah Bunda yang berbahagia, kami ucapkan selamat atas kelahiran buah hati Anda. Ini adalah petualangan baru yang penuh dengan kebahagiaan dan harapan. Kali ini kita akan berbagi panduan praktis tentang perawatan bayi Anda di rumah yang kami beri nama 5C. 5C adalah 5 pesan dasar untuk perawatan bayi di rumah yang terdiri dari nutrisi, termoregulasi, pencegahan infeksi, tanda-tanda emergensi, dan imunisasi. Kita mulai dari C yang pertama, yaitu nutrisi. Nutrisi terpenting bagi bayi adalah ASI. ASI mengandung zat gizi yang sesuai dengan kebutuhan bayi yang berguna untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan fisiknya serta kecerdasannya. Sangat penting untuk memberikan ASI eksklusif pada bayi Anda. ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja tanpa pemberian suplementasi minuman atau makanan kecuali obat pada bayi sampai berumur 6 bulan. Manfaat ASI pada bayi adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi, meningkatkan kecerdasan bayi, menjaga berat badan bayi ideal, mengurangi risiko bayi terkena alergi, dan mendapat limpahan lemak yang merupakan salah satu sumber kalori dan energi yang dibutuhkan bayi. Sementara itu, manfaat ASI eksklusif pada ibu adalah memperkuat hubungan ibu dan anak, melangsingkan tubuh, mendapatkan KB alami, mengurangi stres, mengurangi risiko perdarahan, mengurangi risiko kanker payudara dan ovarium, serta lebih ekonomis. Bagi ibu yang bekerja, bisa melakukan perah ASI dan menampung ASI dalam botol kaca yang sudah disterilisasi atau dalam plastik khusus. Perah ASI sebaiknya dilakukan secara teratur tiap 3-4 jam. ASI dapat disimpan dalam freezer selama 3 bulan dan dalam kulkas selama 3 hari. Posisi menyusui juga sangat penting untuk diperhatikan. Pastikan posisi perut bayi menghadap ke perut ibu atau kepala dan badan bayi membentuk garis lurus dan posisi kepala bayi lebih tinggi dari badannya untuk mencegah muntah. Pastikan mulut bayi menyusu sampai menutupi seluruh bagian areola atau bagian yang berwarna gelap agar bayi tidak cepat lelah saat menghisap atau menyusu. Setelah menyusui, sendawakan bayi dengan cara menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut. C yang kedua adalah termoregulasi. Suhu tubuh normal bayi adalah 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Termoregulasi adalah pengaturan suhu tubuh bayi agar selalu berada dalam rentang normal. Suhu tubuh normal bayi adalah 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Perawatan metode kangguru merupakan perawatan untuk bayi prematur dan bayi berat lahir rendah dengan melakukan kontak langsung antara kulit bayi dengan kulit ibu atau skin to skin contact, di mana ibu menggunakan suhu tubuhnya untuk menghangatkan bayi. Perawatan metode kangguru merupakan alternatif pengganti inkubator dalam perawatan bayi prematur dan berat badan lahir rendah dengan beberapa kelebihan antara lain: 1. Merupakan cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan bayi yang paling mendasar, yaitu adanya kontak kulit antara ibu dan bayi. Yang kedua, mempermudah pemberian ASI. Yang ketiga, perlindungan dari infeksi. Keempat, wujud stimulasi, keselamatan, dan kasih sayang. Berikutnya, menurunkan kejadian infeksi, penyakit berat, masalah menyusui, dan ketidakpuasan ibu. Meningkatnya hubungan antara ibu dan bayi, serta meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan bayi. Jika suhu bayi lebih dari 37,5 derajat Celcius,
Pastikan terlebih dahulu kebutuhan minum bayi terpenuhi dengan memberikan ASI. Jika suhunya tidak turun, maka ajaklah si kecil ke sarana pelayanan kesehatan terdekat. C yang ketiga adalah pencegahan infeksi. Bayi sangat rentan mengalami infeksi. Oleh karena itu, orang tua harus waspada terhadap kemungkinan terjadinya infeksi pada bayi. Mencuci tangan adalah salah satu cara memutus rantai penyebaran infeksi. Pastikan mencuci tangan dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur 6 langkah mencuci tangan. Jika ibu tidak sempat mencuci tangan, pastikan memakai hand sanitizer sebelum memegang bayi Anda. Berikut ini adalah 6 langkah mencuci tangan dengan baik dan benar. Memandikan bayi juga merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah infeksi pada bayi. Pada bayi cukup bulan dan berat badan lahir normal, dapat dimandikan 2 kali sehari dengan air hangat. Namun, jika bayi dengan berat badan lahir rendah, cukup dimandikan dengan hanya menyeka bayi. Tali pusat hendaknya dirawat dengan teknik bersih dan kering. Hindari pemberian obat-obatan maupun ramuan tradisional pada tali pusat untuk mempercepat pupusnya tali pusat. Yang terpenting adalah tali pusat tidak mengalami infeksi. Seiring waktu, tali pusat akan pupus dengan sendirinya. Menjaga kebersihan lingkungan dan menghindarkan bayi dari paparan asap rokok juga sangat penting agar bayi terhindar dari infeksi. C yang keempat adalah tanda-tanda emergensi. Tanda-tanda emergensi yang harus diperhatikan pada bayi antara lain, yang pertama pada warna kulit. Ada 4 warna yang tidak boleh terjadi pada kulit bayi, yaitu yang pertama warna biru, warna kuning, warna merah, dan warna pucat. Pada warna biru akan tampak warna biru pada ujung jari dan tangan, serta kaki, sampai bibir bahkan seluruh tubuh bayi. Ini menandakan bayi mengalami kekurangan oksigen dalam tubuhnya. Ini bisa terjadi karena tersedak, gangguan pada jantung, dan kedinginan yang berat. Warna kuning tampak pada mata, wajah, perut, sampai telapak tangan dan kaki. Hal ini dapat terjadi pada gangguan metabolisme bilirubin di hati. Warna merah terutama terlihat pada area tali pusat yang disertai nanah dan berbau. Hal ini menandakan adanya infeksi pada tali pusat. Warna pucat yang tampak pada seluruh tubuh bayi menandakan bayi mengalami anemia. Tanda emergensi berikutnya pada bayi adalah gangguan pada buang air besar. Buang air besar dapat berupa diare, buang air besar berdarah, tidak BAB lebih dari 7 hari, pada bayi yang mendapat ASI eksklusif, dan lebih dari 3 hari pada bayi yang mendapat susu formula, disertai perut buncit dan gangguan pada proses menyusu. Tanda emergensi berikutnya adalah muntah hijau, sesak nafas, hipotermi, demam, lemas, tidak mau menyusu, dan kejang. Jika terjadi hal-hal tersebut di atas, segeralah mengajak bayi ibu ke sarana pelayanan kesehatan terdekat. C yang kelima adalah imunisasi. Imunisasi sangat penting untuk mencegah bayi menderita penyakit tertentu di kemudian hari.
Imunisasi memberikan efek perlindungan maksimal terhadap penyakit dengan merangsang kekebalan tubuh bayi untuk melawan berbagai penyakit berbahaya. Pemerintah sudah menetapkan program imunisasi wajib pada bayi yang dengan mudah didapatkan secara gratis di fasilitas pelayanan kesehatan seperti posyandu, puskesmas, dan rumah sakit. Imunisasi wajib yang harus didapatkan bayi meliputi imunisasi BCG untuk mencegah penyakit TBC, imunisasi polio untuk mencegah penyakit polio, imunisasi DPT, HB, HIV diberikan guna mencegah 6 penyakit yakni difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, serta pneumonia dan meningitis atau radang selaput otak yang disebabkan infeksi kuman HIV. Imunisasi campak untuk mencegah penyakit campak. Imunisasi rotavirus untuk mencegah diare akibat rotavirus. Imunisasi JE untuk mencegah penyakit Japanese encephalitis. Yang terakhir, imunisasi PCV untuk mencegah pneumonia yang disebabkan oleh bakteri Pneumococcus. Pastikan bayi Anda dalam keadaan sehat untuk mendapatkan imunisasi tersebut sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikianlah 5 pesan dasar untuk perawatan bayi di rumah. Semoga bermanfaat bagi ayah dan bunda di rumah. Terima kasih.